Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Fatma Yulia. Saya Gina Marcella Kami dari kelompok 22. akan menjelaskan konseling tentang kanker payudara. Pasien antrian nomor 22 atas nama Ibu Ira. Selamat datang Ibu, saya Susi Fatma Yulia, apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Untuk resepnya, apakah ditujukan untuk diri Ibu sendiri atau pasien lain? Iya betul, untuk diri saya sendiri. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya apakah Ibu bersedia untuk melakukan konseling sekitar 5-10 menit ke depan tentang pengobatan ini? Ya, saya siap menerima konseling selama 10 menit. Baik, terima kasih. Mari Ibu ikut saya ke ruang konseling. Permisi Bu. Selamat datang Ibu, silakan duduk. Selamat datang Ibu, saya Susi Fatma Yulia, apoteker yang akan melakukan konseling pada Ibu hari ini ya. Sebelumnya saya izin tanya-tanya ya Bu ya. Ibu sebelumnya sudah bersedia ya untuk melakukan konseling sekitar 10 menit ke depan? Ya, saya bersedia melakukan konseling. Baik, terima kasih. Jadi tujuan kita melakukan konseling ini supaya Ibu dapat memahami tentang proses pengobatan dan fungsi-fungsi obat, efek samping, dan hal-hal yang perlu Ibu perhatikan selama pengobatan ini. Ya, tentunya agar pengobatan kita lebih efektif ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin konfirmasi untuk data pasien. Boleh Ibu dibantu untuk menyebutkan nama, tanggal lahir, usia, dan berat badannya? Nama saya Ira, umur saya 30 tahun, berat badan saya 45, tinggi saya 155. Saya tinggal di Jalan Delima 2. Baik, benar. Sesuai ya Bu ya? Iya. Baik. Sebelumnya Ibu, saya izin bertanya, Ibu ada riwayat pengobatan sebelumnya? Tidak ada Ibu, saya hanya pengobatan sekarang aja, tidak ada pengobatan dalam saya sebelumnya ini. Untuk alergi obat, apakah ada juga Bu? Untuk alergi obat, sejauh ini saya tidak ada alergi obat Bu. Baik. Untuk riwayat penyakit, apakah ada yang diderita sebelumnya Bu? Tidak ada Bu, saya tidak mempunyai riwayat penyakit kecuali yang saat ini saja. Baik Ibu, terima kasih atas konfirmasinya. Sebelumnya saya juga dapat informasi dari dokter bahwa Ibu akan menjalani kemoterapi kanker payudara ya Bu ya? Iya betul Ibu, saya akan melakukan kemoterapi kanker payudara dan saya kata dokter akan diberikan obat juga. Iya, benar. Jadi dari resep dokter, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah dijelaskan tentang obat ini sama dokter? Sebenarnya sudah dijelaskan Bu, namun saya masih lupa-lupa Bu, karena kan lumayan banyak juga yang saya minum nih katanya, dan yang saya terima, jadi saya tidak terlalu ingat dengan apa yang dikatakan dokter Bu. Baik. Untuk aturan pakainya sendiri, apakah sudah dijelaskan sama dokter Bu? Untuk aturan pakainya dijelaskan, cuma saya tidak terlalu memahami apa yang dokter katakan Bu. Baik Ibu, sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan harapan terkait pengobatan ini Bu? Untuk harapannya katanya supaya kanker payudara saya yang saya jalani ini supaya cepat pulih gitu. Baik, benar ya Bu ya. Jadi obat-obatan ini berfungsi untuk sebagai pendamping ya pengobatan kemoterapi Ibu ke depannya. Nah, sebelumnya Ibu juga akan mendapatkan kemoterapi CAF ya Bu ya untuk kanker payudaranya. Itu ada siklosfamid, adriamycin, sama fluorosil. Nah, siklosfamid ini nanti yang akan merusak DNA sel-sel kanker di dalam tubuh Ibu. Nah, selama pengobatan siklosfamid akan ada efek samping Ibu, contohnya kayak mual, muntah, atau kayak rambut rontok gitu Ibu. Kemudian untuk siklosfamid ini sendiri biasanya kalau dalam dosis tinggi itu akan terjadi gangguan untuk kandung kemihnya gitu. Nah, namun Ibu nggak perlu khawatir. Biasanya kalau dokter meningkatkan dosis siklosfamid, Ibu akan diberikan terapi tambahan berupa mesna gitu. Kemudian ada adriamycin. Adriamycin itu untuk membunuh sel-sel kanker yang lebih kuat di dalam tubuh Ibu. Nah, efek sampingnya nggak jauh beda sama siklosfamid tadi, seperti mual, muntah gitu.
Kemudian yang terakhir ada kemoterapi namanya fluorosil. Nah, fluorosil itu yang akan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker di dalam tubuh ibu juga nantinya. Nah, jadi penggunaan fluorosil ini nanti juga menghasilkan efek-efek samping mirip-mirip lah seperti siklosporin sama adriamycin gitu ibu. Nah, kemoterapi pada kanker payudara ibu ini akan berlangsung selama 6 bulan ya bu ya. 6 bulan, jadi tiap bulannya ada jadwal 1 kali untuk kemoterapi. Untuk obat-obatannya, apakah ada tambahan selain dari kemoterapi tersebut? Ya Bu, benar. Nah, jadi obat-obat tambahan yang diresepkan dokter seperti ini ya Bu ya, obat-obat pendamping yang berfungsi untuk menekan efek samping dari obat-obat kemoterapi yang saya sebutkan sebelumnya tadi ya Bu ya, seperti mual, muntah. Jadi Bu nggak perlu khawatir seperti omeprazol itu nanti akan melindungi lambung ibu dari iritasi selama kemoterapi. Kemudian ada ondansetron sama dexamethasone itu juga untuk membantu menekan efek samping mual dan muntah ibu gitu. Untuk cara minumnya sendiri bagaimana ya Bu untuk obat-obatan ini? Baik, ini untuk obat-obatnya ya Bu ya. Nanti yang omeprazol ini ibu minumnya 1 kali sehari 30 menit sebelum sarapan pagi ya Bu ya. Nah, kemudian untuk ondansetron sama dexamethasone ini yang untuk mual muntah, ibu bisa minum 30 menit sebelum kemoterapi. Nah, jadi kalau sehabis kemoterapi itu langsung efek mual muntahnya timbul, ibu bisa langsung minum. Namun kalau tidak, ibu bisa minum di sore harinya. Nah, untuk obat-obat ini disimpannya di suhu ruang aja ya Bu ya, jangan di kulkas. Yang penting jangan terpapar sinar matahari. Baik Bu, saya sudah paham. Ini untuk obat-obatan yang saya minum, ini apakah aman Bu? Aman ya Bu ya, obat-obat ini diminumnya selagi dalam aturan pakai dan dalam pengawasan dokter. Jadi ibu nanti harus sering ya untuk kontrol rutin ke dokter, dan ibu tidak perlu khawatir efek-efek samping yang saya sebutkan sebelumnya itu bisa dikendalikan, ditekan dengan pengobatan obat-obat pendamping ini. Jadi ibu juga harus rutin untuk minum obat-obat pendamping ini begitu. Konsumsi makanan atau minuman itu apakah ada yang harus dihindari? Soalnya kan saya habis dapat kemoterapi juga dan dapat obat tambahan juga. Apakah ada makanan yang tidak boleh saya makan dan saya minum? Baik Ibu, jadi selain untuk obat-obatan yang rutin diminum ini, Ibu juga dapat mendampingi pengobatan dengan terapi non-obat ya Bu ya. Contohnya kayak Ibu memperbaiki pola makan Ibu, jangan batasi konsumsi garam yang berlebihan, kemudian kurangi makanan yang berlemak, berminyak ya Bu ya. Kemudian minum air putih yang banyak dan istirahat yang cukup, juga tetap olahraga ya Bu ya. Dalam seminggunya tetap olahraga semampunya aja begitu. Ibu, saya mau nanya, untuk cara pakai ini apakah dijamnya sama? Terus untuk lamanya berapa lama ya Bu saya harus minum obat-obatan ini? Baik ya, jadi untuk cara minumnya saya sarankan jam yang sama ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu bisa pakai settingan alarm di HP-nya gitu. Untuk selama penggunaan yang ondansetron sama omeprazol ini dibatasin 2-3 hari aja ya Bu ya setelah kemo. Kemudian kalau omeprazol ini Ibu bisa minum lebih dari 3 hari pun nggak apa-apa. Apabila ada kayak gejala timbul dada ibu terasa panas atau mungkin terasa mual yang nyeri-nyeri di ulu hati, ibu bisa konsumsi omeprazol 30 menit sebelum makan begitu ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa mengulangi kembali tentang aturan pakai obat ini yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk obat yang ini namanya omeprazol, diminum 1 kali sehari, diminumnya pagi hari 30 menit sebelum sarapan pagi. Untuk ondansetronnya diminum 2 kali sehari, yang 1 kalinya itu 30 menit sebelum kemoterapi dan 1 kalinya setelah kemoterapi atau bisa sore hari apabila tidak terjadi mual muntah. Untuk dexamethasone-nya sama seperti ondansetron, 2 kali sehari 30 menit sebelum kemoterapi dan sesudah kemoterapi apabila terjadi mual muntah. Apabila tidak terjadi mual muntah diminum ketika sore hari. Baik, benar ya Bu ya. Jadi saran saya jangan hentikan pengobatan ini tanpa anjuran dari dokter begitu. Tetap semangat ya Bu ya selama kemoterapi dan pengobatan ini. Mungkin jika Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teringat di rumah nanti, Ibu bisa menghubungi apotek kami di resep ini ya Bu ya, apotek rumah sakit. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya cukup mengerti. Baik, terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga sembuh.
Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mendengarkan video konseling kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.